Halo semuanya, perkenalkan nama gue Irsal Fatih Farhat. Di sini gue akan memberikan materi tentang bahasa pemrograman PHP. Jadi apa itu PHP atau Hypertext Preprocessor? PHP atau Hypertext Preprocessor adalah salah satu server-side scripts atau web scripting language yang biasa digunakan khusus untuk membuat aplikasi web atau website. PHP ini juga dapat ditanam dalam kode HTML. Nah, sebelumnya pasti muncul pertanyaan terkait apa itu server-side script. Singkatnya, server-side scripts merupakan teknik pengkodean yang melibatkan web server untuk memproses permintaan klien atau yang biasa kita sebut browser pengguna. Terus bagaimana cara kita menggunakan si PHP ini? Untuk dapat menggunakannya, kita dapat menyiapkan web server terlebih dahulu seperti Apache atau satu bundle software yang sudah disiapkan untuk mempermudah pengembangan aplikasi berbasis PHP ini, seperti SAM, WAM, dan Laragon. Jadi apa itu SAM atau software bundle seperti yang sudah dijelaskan tadi? SAM adalah singkatan dari Apache, MariaDB, PHP, dan Perl yang bersifat open source, cross-platform, dan sebagai penyedia web server untuk membuat server lokal di platform atau perangkat seperti Windows, Linux, Solaris, dan juga macOS. Jadi dia itu merupakan kumpulan dari berbagai macam software ya. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal dasar di atas, kita bisa langsung masuk ke praktik instalasi SAM-nya terlebih dahulu. Di sini gua hanya akan menerapkan instalasi SAM di Windows. Oke, jadi di sini kita akan mempraktikkan cara instalasi SAM. Pertama kita download dulu SAM-nya yang berada di websitenya langsung. Di sini kita bisa kunjungi di apachefriends.org. Cari aja, ketik aja di sini, search query-nya. SAM download. Nanti udah nongol, masuk ke sini, kita cari yang PHP terbaru 8,212. Nah, kenapa kita pakai Laravel terbaru? Karena kita akan kedepannya pakai Laravel untuk Laravel 10. Nah, di Laravel 10 itu, di sini kita bisa lihat mana ini dia. Untuk versi yang dipakai itu kita akan memakai versi 10 dan required-nya itu dari 8,1 sampai 8,3. Nah, untuk jaga-jaga kita pilih yang versi terbaru, yaitu 8,212. Sebenarnya di sini juga masih bisa untuk yang versi 8,125, cuma baiknya kita samakan saja di sini biar versinya juga sama, jadi nggak ada yang beda. Kita pakai versi yang terbaru. Di sini langsung aja klik download, atau kalian bisa juga Ctrl J, biasanya shortcutnya Ctrl J sih di umumnya ya, umumnya. Nah, nanti nongol. Kita tunggu beberapa saat. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah install, di sini udah ada, kita langsung buka aja. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita langsung bisa next saja. Ini biarkan aja nyala semua, seperti ini. Terus langsung aja pilih lokasi installnya. Untuk defaultnya itu ada di C, di, di, di sini ya. Karena saya udah ada, jadi kita coba di D dulu aja. Tapi kalian di C aja nggak apa-apa. Untuk sekarang saya karena udah ada di C, jadi saya coba install di local disk E. Nah, untuk itu langsung next aja. Kita tunggu sampai selesai. Sebelumnya karena saya sudah pernah install SAM-nya, di sini akan ada folder instalasinya di C exam. Oke, sekarang bagaimana caranya kita menjalankan aplikasi PHP kita di exam ini? Caranya mudah saja, kita datang saja dulu ke file examnya. Di sini kita ke instalasi folder defaultnya yang ada di C, ke exam, lalu ke htdocs. Nah, di htdocs ini akan menjadi root folder dari proyek-proyek kita. Misalkan kita mau akses dashboard ini ya. Dashboard ini sebagai root utamanya. Jadi kita nyalakan dulu examnya di sini. Nah, jalankan saja Apache-nya di start. Nanti kalau udah jalan warna hijau seperti ini. Terus ada portnya juga. Terus kita jalanin saja di sini pencet admin. Nah, langsung diarahkan ke browser favorit kita. Kita bisa lihat di sini langsung masuk ke dashboard. Seperti yang tadi dibilang kan, di htdocs tuh ada
folder yang namanya dashboard. Nanti misalkan kita mau buat proyek di sini namanya PMWeb. Ikutin aja. Terus di dalam foldernya ini ada pertemuan 1. Sebelum itu kita masuk dulu ke text editor favorit kita. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Kita masuk aja. Ntar agak nge-lag. Nah, ini udah masuk. Kalau udah masuk kita buat new file di sini namanya info.php. Oke, sebelum itu kita coba ke extension dulu buat yang pakai Visual Studio Code. Di sini ada PHP extension. Nah, ini install aja dari ini dari sini PHP profiler sampai atas ya. PHP 1 2 PHP IntelliSense, PHP extension pack. Ini langsung include 2 ya, PHP debug yang ini sama PHP IntelliSense. Jadi cukup install 1 aja, langsung ke install 2 ini, debug sama IntelliSense. Kalau udah tinggal download yang ini juga. Terus kalau misalkan kalian mau eh, extension yang lain, di sini sebenarnya ada beberapa sih, kayak auto import, buat import otomatis. Ini biasanya dipakai di TypeScript. Terus ada auto rename tag, dia eh, digunain buat di HTML, jadi langsung rename tag HTML gitu. Terus ada apa lagi ya? Terus ada banyak di sini sih, kayak tampilan UI Visual Studio Code juga bisa diatur. Misalkan di sini saya pakainya GitHub Theme, terus pakai yang GitHub Dark Default. Nah, sisanya itu kalau kalian mau tambah-tambahin, misalkan kalian lagi pakai bahasa pemrograman apa, HTML, tinggal cari di sini HTML. Terus install snippet ini sama ini HTML saya support. Atau juga kalau perlu, ini juga bisa dipasang IntelliSense. Jadi nanti setiap kalian nulis nih, ada autocomplete-nya di sini. Enaknya gitu kalau pakai IntelliSense. Terus CSS juga ada di sini, CSS. Bisa lihat. Kalian cari tahu aja sendiri, nanti banyak sih. Terus kalau mau kode rapi juga ada formatternya, namanya Prettier. Ini saya pakai yang ini. Nanti bisa diatur di, kalau nggak salah ada deh, format. Aduh, pokoknya nanti kalau soal ini kayaknya, ini kayaknya kita kepanjang. Oke, sebelum kita lanjut, ada beberapa ekstensi yang perlu dipasang sama kita. Jadi di sini ada PHP, PHP debug, PHP IntelliSense, terus ada PHP IntelliSense. Ini juga bisa langsung dipasang aja sebenarnya sih. Jadi kalau ini diinstal 1, dia langsung masang si PHP debug ini sama PHP IntelliSense. Jadi nggak perlu ribet, langsung di bundle. Nah, terus sama PHP profiler. Tapi ada beberapa tambahan lagi sih kalau kalian mau pasang ya. Di sini ada auto import. Ini bisa dipakai buat di TypeScript. Terus ada auto rename tag buat HTML. Terus kalau kalian mau ubah tampilannya kayak gua gini, bisa cari yang namanya GitHub Trim. Nah, ini buat ngubah tampilan VS Code kalian jadi lebih bagus gitu. Contoh di sini saya pakainya yang GitHub Dark Default. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau formatter pakainya Prettier. Kalian bisa install di sini. Cari aja namanya Prettier. Nanti dia buat ngeformat kode jadi lebih rapi. Misalkan sini saya kasih tab. Terus pas di save, ketika di Ctrl S, nah langsung begini. Untuk cara instalasinya kalian cari tahu sendiri karena kita fokusnya ke PHP. Jadi untuk sekarang saya jelasin buat yang PHP-nya aja dulu. Extension yang perlu dipasang. Ini nggak usah diapain, jadi langsung pasang. Udah. Oh ya, ada satu extension lagi sebenarnya yang bagus di sini namanya inline parameter for VS Code. Ini bakalan ngasih tahu kita parameter yang diperluin dalam fungsi gitu. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini perlu banget, bagus. Kalian bisa pasang aja di sini. Nah, sebelumnya kita udah masang extensionnya. Gunanya itu jadi kalau ada error atau ada ya ada misalkan kita mau nambahin fungsi apa gitu kan.
Di sini kan contohnya, ini kita udah buat file info.php, terus kita mau cari fungsi php info. Nanti ada di autocomplete-nya di sini. Nah, kayak gini. Terus ada penjelasannya juga di kiri tuh. Kayak gini. Nah, ntar tinggal dipasang. Begini. Jangan lupa pakai titik koma. Udah. Kalau selesai, buat lihat hasilnya, kita bisa lihat di browser favorit kita. Misalkan di sini saya pakai Edge. Kita lihat di sini halaman dashboard, ya kan? Sebelumnya kita udah pernah buat kan di C exam htdocs. Nah, di sini di pertemuan satu PMWeb dia dari ngitungnya tuh dari htdocs dulu. Ini sebagai rootnya, root itu yang ini nih, root slash. Kita ke halaman PMWeb. Nah, kita ke PMWeb dulu, baru ke pertemuan satu. Di sini ada yang namanya info.php, pencet aja. Nah, bakal tampil hasilnya kayak begini. Di sini kalian bisa lihat versi PHP-nya versi berapa, terus sistemnya yang dipakai itu apa, build date-nya kapan, build sistemnya apa, dan banyak lagi gitu. Misalkan di sini mau lihat paket-paket yang terinstall juga bisa gitu. Tapi mungkin untuk itu kalian bisa cari tahu sendiri. Kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Akhirnya program pertama kita berhasil berjalan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat sebuah variabel. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan variabel itu sendiri. Jadi variabel di PHP ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai dan dapat diubah seperti string, integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Untuk cara penulisannya diawali dengan tanda dolar seperti ini, terus ada dilanjut dengan huruf alfabet atau underscore, tidak dengan angka atau karakter spesial lainnya. Untuk huruf selanjutnya dapat berisikan alphanumeric dan underscore. Lalu, variabel juga case sensitif seperti variabel yang berhuruf kapital dengan yang tidak kapital, tapi bertuliskan umur, itu adalah dua variabel yang berbeda. Ada beberapa skop variabel juga yang harus kalian ketahui. Pertama ada lokal variabel, deklarasinya di dalam sebuah fungsi dan tidak bisa dipanggil dari luar fungsi tersebut. Lalu yang kedua ada global variable, letaknya berada di luar fungsi atau jika di dalam fungsi maka bisa menggunakan statement global untuk mengubahnya ke global scope. Ketiga ada super global variable. Statement seperti $_server di kurung siku lalu ada string dokumen root itu merupakan variabel bawaan dari PHP. Ia bertipe data array. Jadi dia manggilnya tuh pakai key dari array-nya itu dokumen root. Terus yang keempat ada static variable. Static variable merupakan variabel lokal, namun dia tetap mempertahankan nilai walaupun fungsi tersebut telah dijalankan. Jadi misalkan dia tuh nilainya berubah-ubah di dalam lokal tersebut. Tapi kalau dijalanin lagi, nanti nilainya tetap misalkan awalnya kan 0 terus diubah jadi 1. Tetap 0 tuh walaupun dipanggil lagi gitu. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat variabel dan menampilkannya pada browser favorit kita. Oke, untuk memulai materi variabel ini, kita pertama-tama buat file baru namanya variabel user.php. Nah, di sini kita buka dulu dengan tag PHP-nya. Udah selesai. Habis itu kita buat deklarasi variabelnya. Contoh di sini kita mau buat variabel untuk mendeklarasikan nama kita. Nah, tinggal tulis aja dolar buat ngebuka nama variabelnya. Terus kita masukin nih alphanumeric. Karena kan nama gini aja kan, nggak usah pakai nomor-nomor gitu. Kalau nomor tuh nggak bisa soalnya tuh. Atau strip gini juga nggak bisa, bisa underscore, baru bisa. Terus kita masukin operator sama dengan untuk deklarasiin nilainya. Di sini kita masukin nilai string, tipe data string. Dia dibuka dengan eh, tanda petik 1 atau tanda petik 2 kayak begini. Contoh pakai tanda petik 1 aja, nanti kita cari tahu apa bedanya.
Salfati Farahat. Masukin aja nama kalian di sini ya. Terus selanjutnya kita masukin dolar umur. Ya biasa tadi kan dolar itu buat ngebuka deklarasi variabelnya. Terus umur itu nama dari variabel tersebut. Terus habis itu kita kasih operator sama dengan lagi, masukin nomor kalian di sini. Misalkan contoh umurku 20. Terus jangan lupa juga titik koma di akhir tiap akhir baris. Harusnya kalau udah pakai extension dia udah ada errornya sih kalau kayak gini nih. Nah, kelihatan tuh ada error ya. Merah. Ini juga sama tuh. Ini tipe data integer. Terus kita yang ketiga itu masukin berat kita. Kayak tadi juga ya buatnya. Deklarasi variabel, nama variabel, operator sama dengan, terus nilai beratnya. Nilai beratnya itu kita pakai boolean, jadi tulis aja di sini pakai boolean. Contoh beratku 45,5. Kita masukin tipe data float atau boolean. Dua hal yang sama ya. Terus cara ngeprintnya gimana? Kita bisa pakai keyword echo. Echo itu kayak print kalau di Python buat ngecetak nilai ngecetak teks di browser kita nanti. Oke, kita masukin aja echo. Nah, cara cetaknya tulis di sini nama titik 2 titik dolar nama. Panggil nama variabelnya. Titik ini buat pemisah ya. Jadi kalau nggak pakai titik dia error tuh. Nah, kita kasih operator titik buat misahin dua nilai ini. Jadi nilai string pertama sama nilai string kedua. Ini juga bisa dimasukin sih pakai pakai integer. Oke, kalau udah kita masukin lagi yang kedua. Sebelum itu kita coba itu udah tampil seharusnya untuk yang pertama ini. Nah, ini udah tampil untuk yang pertama datanya. Terus yang kedua kita cetak umur ini. Umur. Oh iya, nanti saya tunjukin ini bakalan jadi satu baris. Oke, ini udah. Nah, kita lihat di sini kan umurnya jadi satu baris ya. Sama si nama. Kenapa bisa gitu? Karena di sini nggak langsung ngasih eh, line break gitu. Jadi kita masih kasih manual. Caranya pakai tag HTML/BR ini buat ngasih baris baru. Oh ya, satu lagi kita tambahin di belakangnya kasih tahun. Nah, kayak gini. Jadi biar jelas. Nah, hasilnya udah kelihatan kan? Ini jadi bisa ditambahin lagi ya titiknya. Atau misalkan kalian mau nambahin tulisan lain lagi bisa juga tambahin di belakangnya. Terus yang terakhir kita nampilin berat badan. Berat badan kita. Jangan lupa size BR lagi, berat badannya masukin berapa. Sini beratnya itu kita masukin setelah ini dia. Dolar berat pakai hitungan kilogram. Kilogram, kilogram. Jangan lupa penutupnya titik koma. Terus kita lihat udah tampil. Selanjutnya ada eh, cara penulisan yang lebih simpel lagi. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai kutip dua kayak gini. Kutip dua kayak gini. Nah, bedanya gimana? Coba kita print dulu di sini misalkan hello dolar nama. Nah, langsung masukin nama variabel di dalam string ini, dalam format string ini. Kalau di sini kita masukin, misalkan di sini, dia bakal error. Dia bakal kecetak, tapi kecetaknya kayak begini nih. Bentar, ini belum kasih di koma. Nah, kecetak kayak gini, dolar nama. Jadi nggak ngecetak si variabelnya itu, benar-benar string dolar nama. Bedanya sama ini dia ngecetak
variabel. Nah, hasil dari si variabel, nilai dari si variabel ini, Irasalfati Farhad. Irasalfati Farhad, apa kabar? Nah, udah gini aja. Selesai. Mungkin buat yang variabel begitu aja. Nah, ada juga nih variabel sistem. Kita buat baru dulu. Eh, File baru variabel system.php. Nah, di variabel sistem ini kita bakal coba dua hal. Yang pertama itu, bentar buka PHP-nya dulu. Yang pertama itu kita bakal mau cetak si dokumen root. Caranya gimana? Caranya gampang aja, kita tulis dokumen root di sini. Ini buat stringnya aja. Terus biar ini ya, biar jelas nanti tampilannya kayak gimana. Terus caranya kita tampilinnya kayak gini, $server. Kita panggil nih si variabel sistemnya $server. Dia apa ya? Manggilnya itu pakai array. Jadi harus pakai kurung siku. Nanti soal array bakal dibahas di selanjutnya. Nah, kita ambil nih key-nya. Key-nya itu dokumen root. Dokumen root kayak gini. Nanti dia bakal tampil nih dokumen root kita ada di mana. Kita lihat di sini variabel system.php. Dokumen root kita ada di htdocs. Bener nggak? Kan rootnya itu tadi yang ini. Slash ini ada di htdocs. Tampil, ya kan? Berarti kita udah selesai buat yang pertama, karena udah berhasil. Terus yang kedua, kita mau coba nampilin nama filenya. Nama file ini nih, variabel system. Caranya gimana? Sama kayak tadi, tinggal panggil aja variabel sistemnya. $server. Kita pilih tuh. Kalau mau manggil nama file ini, cara gimana? Kita panggil aja php self. Nah, tampil deh di sini. Bener kan? Bener. Udah sama URL-nya juga. Oke, mungkin segitu aja buat variabel sistem ini. Ini sisanya kalian bisa cari lagi di dokumentasi resmi dari PHP ya. Untuk mencari tahu $server ini ada nilai apa aja. Mungkin kalian pengen coba-coba, siapa tahu bisa cari sendiri. Nah, jika kalian sadar bahwa bentuk dari sebuah variabel itu dapat berubah setelah selesai dideklarasikan, contohnya variabel umur yang dapat diinisiasi ulang menggunakan angka baru. Jadi misalkan tadi kan umur 20 tuh. Kita tinggal panggil aja tuh $umur sama dengan 21 gitu. Itu bisa diinisiasi ulang gitu. Lalu bagaimana caranya kita membuat variabel yang tidak dapat diinisiasikan ulang nilainya pada kode-kode selanjutnya? Maka dari itu, PHP membuat identifier bernama konstan. Nah, apa itu konstan? Konstan tidak sama dengan variabel, karena konstan setelah dia selesai dideklarasikan, maka tidak dapat diubah nilainya ataupun menjadi undefined. Jadi dia sifatnya immutable, beda dengan variabel tadi. Konstan juga akan otomatis menjadi global scope setelah dideklarasikan. Lalu bagaimana cara membuatnya? Terdapat dua cara, yaitu menggunakan fungsi define dan keyword cons. Apa bedanya kedua hal tersebut? Pertama, cons selalu case sensitif. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau case sensitif itu dia berarti misalkan ada dua variabel yang hurufnya sama tapi dia kapital dan yang satu tidak kapital, itu dua hal yang berbeda. Itu case sensitif. Sedangkan untuk fungsi define mempunyai opsi case insensitif di parameter ketiga. Kedua cons tidak dapat dibuat dalam block scope seperti fungsi atau if statement. Kebalikannya dengan fungsi define, ia dapat dibuat dalam blok scope tersebut. Jadi define ini bisa dibuat di dalam fungsi atau if statement. Oke, untuk masuk ke materi konstan ini, pertama-tama kita buat variabel konstan .php. Nah, di sini kita buka dulu pakai tag pembuka PHP-nya. Lalu cara kita ngedefine-nya itu bisa ada dua cara, pakai define seperti ini
Define variabel konstan ya. Definisiin variabel konstan bisa pakai dua deklarasinya. Yang pertama pakai fungsi define 3,14 ini buat rumus lingkaran ya. Karena kita bakal ngitung luas lingkaran. Nah, 3,14 ini kan emang rumus ya. Jadi kan nilainya itu nggak bakal berubah. Makanya kita harus pakai konstan. Karena kalau misalkan ada kesalahan gitu kan di kode-kode selanjutnya nggak taunya kita ngubah tanpa sengaja bakal jadi berantakan. Makanya ada konstan biar nilainya itu tetap. Habis itu kita buat db name sama db servernya. Nah, kita contoh aja pakai const di sini, keyword const db name sama dengan inventory. Nah, ada satu hal sebenarnya sih. Ini kan PHP versi terbaru ya. Untuk case insensitive yang ada di define ini udah deprecated. Nah, jadi udah nggak bakal dipakai lagi gitu. Setelah PHP versi 73 ternyata. Jadi ini udah nggak ada lagi. Makanya sebenarnya ini sama aja dulunya sekarang. Cuma cara pendefinisian aja yang beda. Kalau gue pribadi lebih demen yang caranya seperti ini. Karena lebih rapi aja. Terus kita masukin db server. Localhost. Oh ya, sebelumnya tadi kan karena udah dijelasin ini udah udah nggak ada pilihan cache insensitif lagi, jadi manggilnya juga sama. Nggak bisa pakai e-copy kayak gini nih. Nah, ini udah nggak bisa lagi. Karena kan harus di true. Tapi kan kalau di true dia bakal ngasih error. Error kayak gini. Nah, udah nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita sama aja manggilnya kayak gini. Pi. Nah, baru nampil. Selanjutnya kita masukin variabel jari-jarinya dulu. Di sini 8. Luasnya itu pi dikali jari-jari. Terus kelilingnya sama dengan 2 dikali pi dikali jari-jari. Kalau kalian lihat kan variabel pasti biasanya jari itu kan inputan dari user kan, pasti berubah. Jadi lebih baik dibuat jadi variabel aja, nggak dibuat jadi variabel konstan kayak di atas. Karena ini kan istilahnya ini rumusnya gitu, sesuatu yang udah tetap. Nah, habis itu kita echo untuk nyetak luas lingkarannya, luas lingkaran dengan jari. Untuk mempermudah penulisan kita pakai format titik dua kutip dua dolar jari sama dengan dolar luas. Udah. Oke, habis itu langsung equal lagi. Kita print si kelilingnya. R kelilingnya titik dua dolar keliling. Oke, udah selesai. Habis itu, oh ya ada satu hal sebenarnya. Kalau kalian mau, kalau kalian mau nulis kelilingnya ini di format string kutip dua seperti ini, kita bisa menggunakan backslash seperti ini. Jadi dia bakal nyetak si dolar kelilingnya. Itu tips aja. Terus selanjutnya kita nampilin database-nya. Karena ini kan udah nampil nih tadi ya. Hasilnya udah nampil tuh hitungannya. 8, terus di jari-jarinya, luasnya udah bener. Kalau kalian hitung. Kalian bisa coba di kalkulator. Nah, kita lanjut di nambah database-nya. Cara print-nya sama aja kayak tadi. Nah, kalau kalian lihat ini nggak bakal bisa nampil karena ini berbeda dengan variabel yang diawali dengan dolar. Jadi kita masih pakai single quote kayak gini.
Ini pakai titik. Nah, kayak begini. Ini baru nampil. Inventory. Jangan lupa kasih breaknya di sini. Terus kita print lagi nama servernya. Server. Ini nama servernya. Maksudnya lokasi database-nya ada di localhost gitu. Baik, kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Lalu setelah kita mempelajari variabel dan konstan seperti sebelumnya, kita menyadari bahwa setiap variabel atau konstan kenapa hanya bisa menyimpan satu nilai saja. Bagaimana jika kita ingin mengisi satu variabel dengan banyak nilai sekaligus? Nah, disinilah array memberikan sebuah solusi. Solusinya yaitu satu nama variabel seperti roti dapat menyimpan berbagai macam nilai seperti string roti, satu integer satu, bahkan array lagi di dalamnya, ataupun fungsi beli yang dapat disimpan dalam satu variabel. Jadi bisa menyimpan 4 nilai sekaligus gitu, atau bahkan lebih. Terus, setelah kita deklarasikan, variabel tersebut dapat diubah salah satu nilainya dengan memanggil nama variabel disertakan kurung siku yang berisikan indeks. Indeksnya itu dimulai dari 0, jadi hitungannya itu nilai item pertama itu, misalkan kita mau memanggil roti, itu dimulai dari 0. Jadi masukin aja adalah roti kurung siku 0 sebagai item pertama. Lalu tinggal tambahkan operator sama dengan dan masukkan nilai terbaru untuk nilai pada indeks tersebut. Lalu ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk mensortir ataupun menambah item serta menghapus item pada array. Di antaranya yaitu ada fungsi sort array di associative array yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Lalu ada fungsi add item dan remove item pada array. Nah, ini kita akan praktikkan satu-satu. Jadi kita bukan satu-satu sih, mungkin beberapa saja. Oke, mari kita langsung lanjut ke praktikumnya. Oke, selanjutnya kita lakukan pendefinisian array. Di sini kita buat dulu array buah filenya, array buah.php. Lalu kita buka tag PHP. Terus kita buat variabel array buah. Untuk deklarasinya kayak gini ya, pakai kurung siku. Ini buat array. Nah, di dalamnya itu kita masukin elemen pertamanya, yaitu pepaya. Terus elemen keduanya, mangga. Ketiga ada pisang. Keempat ada jambu. Nah, yang pertama kita cetak dulu nih. Buah ke indeks kedua. Itu kita cetak. Echo $r buah. Item yang kedua. Bukan, indeks kedua. Indeks kedua itu item ketiga. Jadi kan indeks itu mulai dari 0. Ini indeks 0 buat pepaya. Indeks kedua itu pisang. Kita lihat hasilnya. Nah, dia bakal ambilin pisang. Indeks keduanya pisang soalnya. Kalau dia nampilin indeks ke 0, kalau dia nampilin indeks ke 0, berarti tampilnya pepaya. Kalau kedua itu pisang, karena dia indeks kedua, item ketiga. Bisa dibilang itu indeks. Habis itu ada cetak jumlah buah. Caranya gimana? Kita bisa manfaatin fungsi count. Contohnya kayak gini. Jumlah buah. Kedua, count $r $r buah. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Jumlah buah 4. 4 benar kan? Karena count itu dia bakal menghitung semua elemen yang ada di array. Jadi dijumlahin nih 4-4-nya nih. Terus kita misalkan mau cetak seluruh buah. Gimana caranya? Kita bisa pakai keyword echo dulu sementara buat tag HTML-nya all sama akhirnya slash all. Ini kalau mau tahu all ini apa, kalian bisa cari tahu sendiri ya. Soalnya ini beda materi lagi karena dia masuknya HTML.
Intinya dia buat bikin list pakai nomor. Nah, kita lakuin tuh pakai for each kalau mau nampilin seluruh buah. Kita pakai for each, asnya ini satu aja pakai dolar buah. Nah, dia tuh fungsinya jadi for each ini dia bakal ngehitung bakal apa ya? Hmm, melooping si array ini melakukan pengulangan gitu. Nah, asnya ini dolar buah ini item yang ada di sini. Jadi nama-nama buahnya nih. Papaya, mangga, pisang, jambu. Nah, kalau mau di print nilainya kita equal lagi di sini pakai li buat bikin list dolar buah dot li. Nah, nanti dia bakal ngasilin list kayak gini. Nama-nama buahnya bakal tampil. Ya, kenapa bisa tampil? Soalnya dia melakukan. Oh iya, untuk materi for each ini kita akan pelajari di pertemuan depannya. Soal fungsi juga bakal dipelajari. eh jadi intinya dia bakal ngelakuin perulangan. Jadi pertama tuh dia ngelakuin dari indeks pertamanya dulu, indeks 0. Nanti setelah indeks 0 udah ke print nih buahnya, lanjut ke indeks ke 1. Dia ngelakuin pengulangan lagi, telur buahnya nih mangga, terus lanjut terus sampai ke jambu. Oke, kita lanjut lagi ke fungsi, bukan fungsi sih. Ini cara menambahkan buah. Nah, caranya gimana? Caranya gampang aja. Kita bisa pakai kayak begini. Tambah buah durian. Ini dia bakal nambahin eh, nilai baru ke dalam array. Kalau mau dicek, kalian bisa cek aja pakai vardam ya. Pakai vardam. Di sini kita masukin array buahnya. Nah, kayak begini. Kita bakal lihat hasilnya. Nah, dia nambahin tuh indeks keempat dia. Indeks keempat si string. Stringnya ini jumlahnya 6. Durian. Vardam itu dia jadi nampilin informasi variabel secara detail. Nah, kalau kalian bisa lihat sini kan. Terus kita coba lagi. Sebenarnya ada dua cara sih. Jadi cara pertama itu kayak gini. Cara kedua itu kalian bisa gunain yang namanya repus. Repus. Dolar array buah. Nah, di sini kalian masukin aja nih apel misalkan. Apel di sini tambahin. Dia bakal nambah nih itu. Atau kalian mau langsung banyak juga bisa di sini. Salak gitu. Masuk tuh masuk kan? Dia bakal nambahin bisa nambahin multiple apa namanya? Multiple item. Tapi dia nambahinnya dari belakang sama kayak yang ini. Nah, terus ada lagi yang namanya unset. Fungsi unset itu buat menghapus hapus buah indeks ke satu misalkan. Indeks ke satu itu apa tadi? Mangga berarti. Nah, hapus nih indeks pertama. Vardam kayak gini. Kita lihat hasilnya. Oh iya, sebentar. Ini kita tambahin dulu echo br. Nah, kita nih jumlahnya udah 6 tuh kan, berkurang satu berarti. Yang mana yang berkurang? Mangga. Tadi sebelumnya ada kan mangga. Sekarang udah nggak ada, langsung ke indeks kedua. Kalau kalian lihat juga ini indeksnya nggak berubah ya. Kalau indeks pertama kehapus ya udah kehapus. Indeks kedua tetap ada. Oke, kita lanjut aja lagi. Hapus buah udah. Kita lanjut ke cara ubah si indeks kedua. Coba indeks kedua menjadi manggis. Gimana caranya? Kita
panggil aja kayak tadi, array buahnya. Terus kita masukin nih indeksnya, indeks kedua misalkan kita pengen ganti kan tadi. Jadi manggis. Indeks kedua itu yang mana? Indeks kedua itu si pisang ini yang tadi. Nah, kita kasih brace baru lagi. Kita kasih vardam. Oh sorry, vardam. Oh sebenarnya bisa juga pakai printr ya. Lebih baik pakai printr kayaknya ya. Vardam lebih mendetail sih. Printr itu bisa dibaca sama manusia, ya, bisa dibaca sama manusia lah. Nah, kita lihat di sini kan hasilnya kelihatan. Kalau tadi indeks berapa yang kita ganti? Indeks kedua ya. Indeks kedua tadi kan pisang, sekarang jadi manggis. Habis itu yang berapa ya ini? Oh iya, kita juga misalkan mau nih cetak cetak si seluruh buahnya ini dengan indeksnya gitu. Nah, kita bisa lakuin perulangan lagi, tapi sebentar dulu kita buat poolnya dulu di sini. Oke, oh iya, seru. Ditutup. Nah, kita lakuin perulangan lagi for each dollar array buah as dollar key. Ini key-nya. Key-nya itu sebagai indeks. Indeks itu kan dari 0, 1, 2, 3 gitu-gitulah. Nah, habis itu kita kasih lagi nih panah kayak gini. Ini buat ngasih ini value-nya. Jadi ini key, ini value. Kalau tadi kan ini cuma satu doang nih as buah. Ini kalau satu begini dia cuma ngeprint value-nya aja. Nah, kalau dua begini nih, kita mau ngambil key sama value-nya, masih ada tanda panah. Terus kita kasih buka kurung kurawal. Habis itu echo di indeks buah indeks nih kasih ya buah oh ya buah indeks ke berapa gitu. Indeks ke atau gini aja ya. Indeks misalkan nih indeks satu adalah gitu. Adalah value-nya. Gitu kan yang kita mau nampilin. Nah, kita lihat hasilnya nih di sini. Udah bener belum? Nah, buah indeks 0 tuh pepaya. Kedua itu manggis, tadinya kan pisang tuh diganti. Terus yang ke satu tadi udah dihapus pakai unset gitu. Jadi hilang. Terus yang ketiga tuh ada jambu, keempat ada durian, kelima ada apel, dan keenam ada salak. Nah, kalau gitu berarti kita udah paham tentang array, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oh ya, sebelum masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi yang biasanya digunakan dalam array, baiknya kita belajar dulu bagaimana jika kita ingin menyimpan sebuah array dan memanggilnya menggunakan sebuah key. Nah, adanya associative array di sini dapat membantu kita memecahkan masalah tersebut. Associative array berbeda dengan array biasanya karena pada array biasanya kita mendeklarasikan nilainya saja dan indexingnya menggunakan angka yang dimulai dari 0. Berbeda dengan associative array yang menggunakan key value untuk menyimpan nilainya. Indeksnya yaitu berupa key serta nilainya berupa value dari key tersebut. Key-nya sendiri bisa berisikan dengan tipe data apa saja. Untuk memanggil salah satu itemnya, kita harus menggunakan key tersebut sebagai indeks dari item tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke array fungsi. Kita mulai dari array sort dulu ya. Kita buat file baru, array sort.php. Oke, selanjutnya kita buat uh, file baru namanya array sort.php. Nah, di array sort ini kita buat dulu php-nya. Terus kita buat variabel eh terus kita buat variabel baru namanya array buah sama kayak tadi. Cuma di sini kita pakainya associative array. Gimana cara buatnya? Sama kayak tadi pakai kurung siku, tapi dia eh, indexingnya berdasarkan key. Kalau tadi kan indexingnya berdasarkan nomor ya, nomor itemnya. Misalkan dia item pertama, berarti 0.
Nah, kalau di associative array, dia pakai key. Misalkan di sini kita mau kasih pepaya. Pepaya. Nah, kayak gini cara buatnya. Jadi item pertama, kalau mau dipanggil, nanti dia panggil panggil pakai P. Nggak bisa pakai nol kayak di array sebelumnya, array biasa gitu. Kita buat dulu ya, 4 item di sini. Yang kedua ada apel. Terus yang ketiga ada mangga. Enak banget mangga. Terus ada lagi jambu. Yang terakhir. Eh, kita bakal coba nampilin salah satu buahnya di sini. Kayak biasa pakai kurung siku buat eh, buat ngeprint indexingnya. Nah, bedanya tadi kan biasanya kita pakai nol gitu ya. Nol kayak gini. Nah, ini tuh nggak bisa undefined. Karena emang nggak ada. Kecuali kalau kita namain salah satu dari ini nol gitu. Nol nih, misalkan nol. Nah, itu baru nongol. Jadi dia indexingnya itu berdasarkan key yang di define ini. Misalkan di sini P. Ya udah berarti kita manggilnya P. P gitu. Bahkan di sini bisa dikasih nol. Nol nilai nol kosong. Nah, emang gak ada nilainya gitu. Bisa kita kasih nih kayak gini. Tuh pepaya. Kalau dan di sini kan nol itu kan ilegal, nggak bagus gitu. Jadi sayangnya sih dihindarin ya. Nah, habis itu kita mau coba nampil nih semuanya, semua item ya. Kayak gimana caranya? Kayak biasa aja kita for each di sini. Kalau for each kita buat dulu nih all-nya biar enak. Jadi ngurutnya pakai nomor gitu. All sini udah all. Terus kita kasih for each. For each itu pakai key dia. Dollar value value-nya itu ini simple aja, nggak usah ribet-ribet. Ini key sama value. Ups. Nah, udah begini kan ya. Jadi kita kalau mau jadi kita bisa ngeprint nih echo nggak usah ribet-ribet kayak gini. Simple aja. Dollar V. Udah, begini aja. Kita coba tampilin lihat. Nah, muncul hasilnya. Ada key, ada value. Kalau udah, kita coba lagi nih ya fungsi sort. Nah, sort ini dia buat ngurutin array, tapi berdasarkan value. Jadi dia bakal nampilin value-nya aja nih. Indeksinya nanti dari 0134. Kita coba ya. Array buah. Terus kita ini ulang. Coba kita lihat. Nah, lihat nih. Ini kan dari apel, jambu, mangga, pepaya. Dia ngurutnya nih key-nya berubah. Kenapa berubah? Karena sort ini sebenarnya ini sort buat array biasa. Kalau mau buat associative array, dia tambahin A di belakangnya. Kayak begini. A sort tuh. Yang ngurutnya jadinya pakai key dari si associative array ini. Tapi tetap berdasarkan value. Kalau mau pakai kalau mau ngurutnya pakai key bisa, bisa juga. Di sini kita contohin dulu deh ini sort tadi kan ya, sort ini asort. Biar kelihatan bedanya. Oh, sorry ini belum diubah tadi yang. Oh. Oh, ini kenapa yang sort sama asort? Oh, ini nimpa. Ini nggak bisa begini karena ini nimpa. Jadi lebih baik ini asort aja kita fokus di associative array. Nah, kalau mau key-nya di print juga. Eh, kalau mau diurutin berdasarkan key, ini dikasih nih Kak sort di sini. Ini kan Kak ya, Kak sort. Sedangkan identifiernya ini sama. Kecuali kalau misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, dia bakal ngurut berdasarkan key. Kalau kalian lihat. Karena ini kan dia hurufnya tuh sama. P, ini P juga. A, ini A juga. Jadi kita kalau pakai sort, K sort juga nggak kelihatan bedanya. Nah, ada lagi tuh
buat reverse. Jadi kebalikannya dia dari bawah nih. Misalkan di sini pakainya AR apa sih namanya? AR sort ya, AR sort. Kita coba nih AR sort di sini. Nah, AR sort itu dia di bawah tuh, pepaya. Dari pepaya duluan mulainya, akhirnya apple. Terus ada juga KR sort, KR sort. Ingat aja kata kunci ini key reverse sort. Kalau ini A asosiatif reverse sort gitu sih. Nah, dari P sama kan kayak atas. Terus ada lagi namanya sort. Sort ini buat array biasa sebenarnya, buat array biasa dia. Array biasa tuh kayak yang kita udah pelajari di sini nih. Nah, ini array biasa kayak gini. Kita coba nih ya define ulang di sini bawah ini. Kita bisa lihat sini kan jambu. Nah, kita bisa lihat nih hasilnya. Contoh di sini kan pepaya apel. Oh ya, apel juga ini yang kedua ya, biar sesuai. Ini kasih apple. Terus yang ketiga itu mangga sama jambu. Biar kalian nggak bingung nanti. Nah, ini apple paling atas, paling bawah pepaya. Di bawahnya ada lagi nih, R sort, reverse sort. Nah, ini kebalikannya. Ini buat array biasa. Bagusnya pakai sort sama R sort. Ini biar bagus kita tambahin dulu. Nah, kalau gini kan jelas. Nah, kalau kayak gini kan lebih jelas. Kita bisa lihat eh, hasilnya kelihatan. Jadi ini A sort, ini fungsi K sort, AR sort, KR sort, sort, dan R sort. Kalau ini buat yang list biasa aja. Udah, kita udah selesai buat yang sortnya. Lanjut ke fungsi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita buat file baru. Namanya arraypop.php. Nah, di sini kita langsung aja copy dari eh, oh, kalau kita buat baru aja di sini ya. PHP array baru teams sama dengan Erwin yang pertama. Terus item kedua tuh ada Heru. Yang ketiga itu ada Ali. Yang keempat ada Zaki. Udah. Habis itu kita bakal coba contohin pakai array pop di sini. Array pop itu apa? Dia jadi kalau kita baca di sini, dia bakal nge-pop elemen yang paling akhir di dalam array. Berarti Zaki yang kita bakal pop ya. Apa namanya istilahnya dihapus. Coba kita kasih lihat dulu di sini. Terus kita for each. Biasanya nulis manual dulu aja nggak apa-apa, karena kan masih eh, latihan ya. Jadi biasanya nulis dulu person, terus $person. Jangan lupa dikasih br di sini, br. Oke, aman. Nanti yang tampil di website, yang tampil di browser bakal cuma dua aja. Coba nih, ya. Array pop.php. Tiga maksudnya tiga. Jadi cuma tampil sampai Ali aja nih yang si Zaki ini hilang, nggak dihapus. Kalau ini dihapus, nah dia bakal ada gitu. Ini tambahan menghapus elemen terakhir di dalam array. Kalian bisa juga sih ngelihat putar balik lagi tadi materi soal array. Di sana jelasin juga di bagian fungsi-fungsinya. Tiap-tiap array yang dimaksud itu ada penjelasannya di file di presentasi. Oke, kita lanjut lagi ke arraypush. Kita buat lagi file di sini arraypush.php. Kita buka tag seperti biasa. Terus kita masukin aja lagi yang dari sini. Ini kita copy aja. Tinggal pencet Ctrl C aja di sini. Ctrl C, langsung Ctrl V. Terus kita enter. Kita buat nih, nambah data baru, arraypush. Tapi di sini bedanya dia ada dua parameter. Yang pertama itu si array-nya, array yang kita pilih. Terus yang kedua,
maksudnya kita masukin nilai barunya. Misalnya kita mau nambahin sini si Wati gitu, tambahin. Terus kita ulang for each buat ngeprint $teams as $person. Buka kurang kurawal echo $person dot sbr. Udah, kita coba lihat di sini hasilnya array dot pindah-pindah halaman di sini ya. Array dot push dot php. Kalau hasilnya sama, eh, kalau hasilnya masih yang kayak tadi, ini jangan lupa diubah ya linknya. Saya kita lihat di sini. Terus kita buat file selanjutnya yaitu arrayshift.php. Nah, oh ya sebelumnya kita kasih penjelasan dulu di sini. Langsung aja. Arrayshift.php. Nah, kita buka nih PHP-nya seperti biasa. Terus kita copy lagi nih tadi dari yang push misalkan. Kita copy array-nya. Terus habis itu kita coba fungsi arrayshift-nya. Nah, arrayshift ini gunanya untuk apa ya? Ngehapus elemen pertama. Jadi si RW ini nanti kehapus nih. Kita tambahin di sini $teams buat array yang dipilih. Terus kayak tadi di for each saja. Dollar $teams bukan ASCII, as person. Habis itu kita echo $person titik br. Coba pindah ke arrayshift. Nah, kita lihat si Erwin hilang. Soalnya kita pakai arrayshift, jadi dia ngapus elemen pertama. Oke, kita lanjut lagi buat file baru. Yang terakhir, array unsift.php. Kita buka tag halaman tag PHP-nya kayak biasa, terus kita tulis $teams tambah dengan oh iya, copy aja Pak, biar gampang. Kita copy aja langsung paste di sini, terus kita pakai nih array unsift. Nah, array unsift itu fungsinya buat apa? Kita baca aja di sini. Dia itu uh, gunanya untuk menambah array di awal elemen nih, apa sih di awal nih, sebelum si Erwin ini. Jadi kita nambah elemen baru di sebelum Erwin. Bedanya sama shift tadi kan dia buat ngapus, unshift ini buat nambah. Terus tadi kan push itu buat nambah, pop itu buat ngapus. Tapi buat yang paling belakang. Push itu buat nambah item paling belakang, pop itu buat ngapus item paling belakang. Shift itu buat ngapus item paling depan, unshift itu buat nambahin item paling depan. Dan itu buat penambahannya bisa dilakukan dengan banyak elemen. Misalkan di sini kita panggil teams-nya, array-nya. Terus kalau kita baca di sini, nah ini ada titik-titik. Ini biasanya disebutnya apa ya? Nilai-nilai selanjutnya lah yang bisa kita gunain. Oke, lanjutnya kita buat namanya Joko. Buat yang kita tambahin sama si Wati. Joko sama Wati. Nah, untuk ngeceknya kita bisa pakai for each $teams as person kurung kurawal echo $person titik terus kita kasih br. Nah, kita bakal lihat hasilnya kayak gimana di sini. Kayak unshift ya tambahannya ini di linknya.
tekan shift. Nah, kita lihat Joko sama Wati di awal. Beda sama yang push tadi. Push tadi kan di akhir tuh. Kalau kalian tahu, nih push ya. Oh, Watinya di akhir. Kalau ini di awal, Joko sama Wati. Jadi itu bedanya. Oke, mungkin kita sampai di sini aja buat fungsinya. Selanjutnya kita coba ke eh, array data. Oke, selanjutnya kita buat file baru namanya array siswa.php. Nah, di sini kita bakal nampilin data siswa berdasarkan tabel. Jadi kita bakal contohin pakai tabel di sini. Kita buat dulu aja array-nya untuk nama siswa pertama, nilai siswa pertama itu kita masukin di sini ID-nya 1, terus NIM-nya 01101 gitu. Terus ada UTS-nya nilainya 80 misalkan. Terus nilai UAS-nya 84. Sama yang terakhir itu nilai tugas. Nilai tugasnya 78. Kita buat lagi di bawahnya nih. Jadi 4. Ini ubah aja. Oh iya, cara copy ke bawah kayak gini kalau di VS Code, pencet ALT sama Shift, terus row panah bawah. ALT Shift row panah bawah, ALT Shift row panah bawah. Nah, ini ubah nih angkanya jadi 2, yang ini 3, sini 4. ID-nya juga sama, diubah 2, 3, 4. Ini juga sama, kalian ubah aja jadi misalkan sini 21, terus ini 30 atau berapa gitu. Sini 34. Terus nilai UTS terserah nama nilai UAS atau tugasnya bisa diacak aja. Misalkan sini 70, di bawahnya 60, di bawahnya 90. Terus UASnya 50, 86, 91. Sama tugasnya itu 68, 70, sama 82. Nah, kalau udah selesai datanya kita buat, kita masukin ke dalam array lagi nih. NS1, NS2, 3, NS4. Nah, kalau kalian tahu, kan di array dia bisa nyimpen nilai apa aja ya. Nah, ini kan array juga ya. Jadi array disimpan dalam array, bisa kayak gini. Nanti untuk pemanggilannya kita bakal contohin setelah ini. Jadi kita buat dulu nih. Eh, kita tutup dulu ininya. Nah, kita buat HTML-nya dulu di sini. A3 misalkan. Daftar nilai siswa gitu aja. Habis itu kita kasih table border sama dengan 1. Width-nya itu 100% biar full. Terus tentunya ada penutupnya. Terus habis itu kita kasih table head-nya. Habis itu kita kasih uh, table row. Habis itu kita kasih table heading-nya. Di sini misalnya kita kasih nomor. Terus ada apa lagi ya? Nah, ini kayak biasa tadi ya, shift alt bawah, row bawah. Terus kita kasih name. Habis itu kita kasih UTS. UAS sesuaiin aja sih sama yang ada di sini kikinya. Habis itu habis UAS tambahin tugas. Tugas. Terus yang terakhir itu nilai akhirnya.
Nah, untuk heading-headingnya udah selesai, heading dari tabelnya, kita masuk ke table body. Table body kita masuk di sini. Nah, kita bisa pasang lagi nih PHP-nya di sini. Kalau yang kalian tahu kan tadi PHP itu bisa menanamin kode HTML ya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kita bisa buat kayak begini. Terus kita masukin variabel nomor 1. Habis itu kita for each, kita perulangan gitu, lakuin perulangan buat nilai siswanya ini. Nah, kita singkatin nilai siswa gitu, NS. Terus kita echo table row-nya sama habis itu kita kasih uh, echo lagi buat penutup si table row-nya ini. Nah, setelah itu kita ini nih, echo lagi nih tiap-tiap apa ya? Tiap-tiap value yang ada di sini. TD, kita buka table data. Kalau ini kan table row. Habis itu kita masukin kayak gini. Nomor. Ya nomor, kayak gini nomor. Atau kalau mau lebih mudah sih bisa pakai ini aja. Nggak usah gini ribet. Karena ini kan variabel ya, bisa deklarasiin. Nah, kayak gini aja. Keluar nomor. Habis itu kita Alt shift bawah lagi. Biar gampang. Kita masukin nih nilai nilai siswanya NS. Terus masukin NIM-nya. Kalau dilihat yang kayak gini tuh nggak bisa karena kan dia string. Dalam string lagi mesti dikasih ini sih. Dibuat kayak gini, single quote, terus dikasih titik-titik. Nah, ini jangan lupa tambahin di sini. Nah, baru bisa. Ini kenapa kita pakai tanda begini padahal kan ini udah ada NS ya. Karena kan di NS itu eh, kita masih ada array lagi kan. Jadi kan ini udah di looping nih, array nilai nih. Udah di looping nih, array nilai. Tapi dalamnya ada array lagi. NS ini kan array. Jadi kita manggil NS, buka kurung kotak. Kita mau ambil apa nih key-nya nih? NIM. Nah, kita panggil si NIM itu di sini. Nanti dia bakal nampil tuh. Kita lanjut dulu aja buat value-value selanjutnya. Di sini misalkan ada UTS, terus UAS, tugas, sama nilai akhir. Nilai akhirnya itu kita hitung manual aja di sini. Bentar, kita hitung kayak gimana ya? Kayak gini aja. Di sini tambahin baru nilai akhir sama dengan $NS. NS si UTS ini ditambah $NS UAS terus ditambah $NS tugas. Habis itu dia tuh dibagi 3. Nah, kalau di matematika kan dia kalau mau ngitung plus plus duluan kan dia harus ditanda kurungin dulu ya. Contohnya kayak gini, kalau misalkan dibuat kayak gini, dia bakal ngebagi dulu nanti. Ngebagi si tugas sama 3. Karena kan ini lebih besar kan hitungannya, prioritasnya. Makanya kita pakai kurung di sini. Kita tambahin dulu, terus dibagi 3. Nah, habis itu kalau udah dihitung kayak gini hasilnya, kita kasih fungsi number format. Nilai akhir, koma 2, koma ini. Oke, coba ya kita lihat. Kalau kalian lihat di sini ya, number format tuh gunanya buat nggak format si
angka nilai akhir ini. Jadi nanti kan hasilnya ada tuh. Kita format nih desimalnya dia cuma 2. Terus tiap tiap taruh. Ini kita lihat aja hasilnya deh kalau misalkan kalian bingung. Nilai akhirnya nah, contoh kayak gini nih, desimalnya 2. Terus tiap 2 itu ada komanya nih. Dikasih koma. Nah, kalau misalkan ada angka lebihnya lagi, dikasih titik buat thousand separator. Jadi misalkan ada ribuan, ntar dia titik. Kayak rupiah lah gitu. Tahu kan ya? Kalau tiap angka ribuan, dia akhirnya kayak angka pecahan aja, 67. Ini hasilnya, kita bisa lihat. Kok nomornya nggak berubah? Oh iya, nomornya nggak berubah soalnya belum ditambah. Oh iya, bentar. Kita tambahin dulu di sini nomor plus plus. Nah, baru berubah. Ini kita tambahin kayak begini ya, buat ditambah. Kan ada yang kita nambahinnya begini ya, dolar nomor plus 1. Ada cara singkatnya, shorthandnya pakai gini, plus plus. Nah, jadi lebih cepat. Sama aja kayak kita nulis kayak gini. Atau juga ada juga yang min-min gini. Tuh, itu aja sih paling buat array siswa. Oke, semuanya mungkin segitu aja untuk materi kita kali ini. Tamatlah sudah. Mungkin kita bisa lanjutkan materi pembahasan bahasa pemrograman PHP ini pada video selanjutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau mau ada yang didiskusikan bisa di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa di like. Kalau merasa video ini bermanfaat juga bisa di share ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.